nomor UKG 2015-01-35-9023 mahasiswa PPDY dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 siap melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada Satuan Pendidikan SD Impres Hagarahu kelas 5 tema 4 sehat itu penting subtema 1 peredaran darahku sehat. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Silakan Vivi memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria dari Fatima, doakanlah kami dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Vivi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema baru. Tetapi Ibu mau tanya dulu, kemarin kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan manusia dan hewan. Sistem pencernaan manusia dan hewan. Jadi tugas kalian sudah kerjakan? Sudah. Sudah kumpul? Sudah. Oke, sekarang hari ini kita belajar tema baru, yaitu tema 4 subtema 1. Tema 4 itu apa? Siapa mau baca? Saya. Jadi silakan. Tema 4. Sehat itu tema 1, peredaran darah. Iya, jadi hari ini kita belajar tema 4 subtema 1 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdiri, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, silakan duduk. Jadi ini namanya nasionalis, tepuk
video pembelajaran. Lalu yang berikut, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan siswa dapat membuat pantun dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tema kesehatan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 9 tujuan pembelajaran. Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah siap, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan di layar. Gambar apakah itu? Kelas 5 yang manis dan cantik? Peredaran darah dalam tubuh manusia. Iya, di layar itu ada gambar manusia yang adalah peredaran darah dalam tubuh manusia. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana cara kita merasakan denyut jantung kita? Dengan cara bagaimana? Meraba di urat nadi tangan. Meraba di urat nadi tangan. Sekarang coba kelas 5 semua pegang tangan. Apa yang kalian rasakan? Detak-detak. Apa yang kalian rasakan? Detak-detak. Yang kita rasakan adalah detak-detak. Mengapa terjadi detak-detak di denyut nadi kita? Siapa yang bisa? Iya, Jessie silakan. Karena jantung mengalirkan di seluruh. Karena jantung memompa darah dan darah itu mengalir ke seluruh tubuh sehingga kita merasakan yang namanya denyut jantung. Apa? Denyut jantung. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menonton video pembelajaran untuk memperjelas pemahaman kita dan mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Simak pembelajaran dan bisa menulis sesuatu atau hal-hal yang penting. Bisa kelas 5? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian menyimak video pembelajaran. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, diri kiri, dan diri kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas
dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Tadi kita sudah menonton apa? Video tentang apa? Peredaran darah pada manusia. Dari yang kalian simak video tadi atau kalian sudah menonton video tadi, sekarang apa yang kalian tangkap atau apa yang kalian simak dari video pembelajaran tadi? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa lagi? Darah bagi manusia. Fungsi darah bagi Manusia. Fungsi darah bagi manusia itu apa saja? Kayak Iya, apa? darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses Tepuk salut. Jadi makanan yang kita makan akan dicerna dan akan menjadi darah, dan dari sari makanan itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sekarang perhatikan yang ada di layar. Gambar apakah ini yang ada di layar? Jantung manusia. Iya, kelas 5. Jantung manusia. Jantung manusia. Jantung adalah bisa. Ya, jantung adalah sebuah organ berotot dengan empat berapa bisa? Iya, Rista silakan. Jantung adalah sebuah organ berotot dengan 4 ruang yang terletak di rongga dada di bawah perlindungan tulang iga sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung lebih kurang sebesar genggaman tangan kanan dan beratnya kira-kira 250 sampai 300 gram. Iya, baik. Itu adalah pengertian dari jantung. Jantung kita manusia itu terletak di sebelah, dia bilang di sebelah apa? Kiri. Besar sebesar kepala tangan. Sekarang coba kelas 5. Masing-masing mengepalkan tangannya dan menempelkan pada dada sebelah kiri. Artinya, jantung kita besar kepala tangan kita. Sesuai dengan usia kita. Kalau orang besar berarti jantungnya lebih besar. Kalau kita berarti kita bisa tahu bahwa ukuran jantung kita sesuai dengan kepala tangan kita. Jantung mempunyai 4 ruang, yaitu apa? Silakan. serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik. Iya, jantung mempunyai 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah yang dialirkan dalam tubuh kita itu dipompa oleh apa? Oleh siapa? Oleh jantung. Sekarang perhatikan di layar. Yang berikut adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses nafas. Jadi gambar yang ada di layar itu adalah gambar apa? Paru-paru. Sekarang kalian ibu minta untuk memperhatikan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat.
Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi kata-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas kata-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa yang maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak a, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu tentang apa? Pantun. Tentang apa? Pantun. Apa yang kalian sudah dari video pembelajaran tadi? Ciri-ciri pantun. Apa lagi?
perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang meningkatkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kita sambut kelompok 2.
Dia dapat mengetahui ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita sampai di Sini. nanti untuk tugas LKPD yang kedua yaitu menggambar jantung dengan bagian-bagiannya itu nanti kalian kerjakan di rumah secara berkelompok. Jadi kamu di sini kerjanya di rumahnya Vivi. Kalau kamu yang kelompok dua kerjanya di siapa? Rena. Rumahnya Rena. Lalu kelompok yang berikut ini kerja di mana? Tino. Di rumahnya Tino. Oke, tepuk tangan. Setelah kalian mengerjakan tugas itu, lalu jangan lupa besok kalian bawa ke sekolah dan kumpul ya. Ibu ambil nilai tugas. Untuk ambil apa? Nilai tugas. Karena kita sudah selesai, maka anak-anak kelas 5 yang manis, kita berdiri, kita menutup pembelajaran kita dengan lagu, kita menyanyi sambil goyang dan tepuk tangan. Siap? Oke, baik. Terima kasih kelas 5. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa pulang sampai di rumah beri salam siapa? Orang tua. Beri salam orang tua, beri salam orang-orang rumah. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa